Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Sutila Sudiro. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian belajar tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Baiklah, mari kita mulai. Kompetensi dasar yang Ibu berikan pada pembelajaran kali ini sudah disesuaikan dengan silabus fisika kelas 11 semester 1 yang dimulai dengan kompetensi dasar nomor 3.1, yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik yang statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Dan kompetensi dasar nomor 4.1 yaitu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Semoga kalian bisa menguasai kedua kompetensi dasar ini. Peta konsep dari materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar adalah sebagai berikut. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar terbagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu dinamika rotasi yang mencakup tentang momen gaya atau torsi, momen inersia, momentum sudut, dan energi pada gerak rotasi dan translasi. Sedangkan pokok bahasan yang kedua, yaitu keseimbangan benda tegar, meliputi syarat-syarat keseimbangan, posisi titik keseimbangan, dan jenis-jenis keseimbangan. Kalian pasti sudah siap menerima materi ini. Mari kita mulai dari pokok bahasan dinamika rotasi untuk momen gaya atau torsi. Silakan diamati gambar di bawah baik-baik. Di sini ada gambar benda dan gaya pada gerak translasi benda. Sebuah benda nanti akan bergerak translasi apabila dikenai gaya. Semoga kalian masih ingat bahwa konsep gaya adalah tarikan atau dorongan. Di sini ada benda, saya akan mendorong. Nah, ini ya. Pada gambar benda didorong oleh gaya, maka gaya tersebut menyebabkan benda bergeser atau bergerak translasi atau bergerak lurus. Demikian juga pada gerak rotasi benda. Untuk membuat benda ini berputar, maka saya perlu gaya. Nah, gaya inilah yang menyebabkan benda berrotasi. Kita kenai gaya, maka dia akan berputar. Nah, arah dan besar gaya pada gerak rotasi ini mempengaruhi nilai dan arah pada gerak rotasi benda. Jadi yang di sini tadi gaya menyebabkan benda bergeser pada gerak translasi. Yang di sini gaya menyebabkan benda akan berputar atau berrotasi. Inilah nanti yang kita sebut sebagai momen gaya. Kita lanjutkan. Mari kita masuk ke pengertian dan rumus matematis dari momen gaya. Sebelum kalian masuk ke pengertian dan rumus matematis momen gaya, Ibu akan mengajak kalian untuk mencoba membuka pintu. Silakan bergerak ke pintu, boleh pintu kamar atau pintu rumah. Silakan cari dulu pintu, yang penting pintu ada engselnya. Silakan dibuka. Atau yang tidak mau bergerak, silakan, boleh diingat-ingat, dibayangkan. Jika kita membuka pintu, maka gaya yang diberikan pada pintu akan menyebabkan pintu berputar pada engselnya atau berrotasi. Benar kan? Nah, sekarang jika gaya yang diberikan pada pintu yang dengan tegak lurus tadi, maka semakin besar gaya yang diberikan, maka pintu akan semakin cepat terbuka. Benar tidak? Jika gaya yang diberikan besar, kamu dorong kuat, pintu cepat terbuka. Kita juga akan membuktikan bahwa jarak antara titik yang dikenai gaya, daun pintu yang kamu pegang, ke engsel pintu akan mempengaruhi gerak rotasi pintu itu. Contoh misalnya, jika kamu membuka pintu
titik yang dikenai gaya itu dekat engsel, maka pintu akan susah terbuka atau tidak secepat ketika gaya diberikan pada titik yang lebih jauh dari engsel. Silahkan dilihat gambar ini baik-baik. Ini kita asumsikan daun pintu, dan di sini ada engsel sebagai porosnya, di sini tembok. Pada ujung daun pintu ini kita kenain gaya yang tegak lurus. Jadi kenapa kita kenain di ujung? Karena nanti kalau di ujung pasti dia akan lebih cepat terbuka. Kalau kita kenain gaya di dekat poros, maka pintu ini agak susah terbuka atau tidak secepat ketika kita membuka dari ujung ini. F ini adalah gaya, R adalah lengan gaya atau jarak antara poros ke titik yang dikenai gaya. Begitu ya. Baiklah, mari kita mulai ke konsep momen gaya dulu. Kita ulang lagi. Yang pertama, pengertian momen gaya. Semoga kalian sudah menemukan konsepnya, yaitu besaran yang menyebabkan benda dapat bergerak rotasi. Yang kedua, momen gaya dipengaruhi oleh apa tadi? Gaya dan lengan gaya. Cuma momen gaya ini punya syarat. Syaratnya adalah gaya dan lengan gaya ini harus tegak lurus. Bagaimana kalau tidak tegak lurus? Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Sekarang kita menuju ke nomor 3. Di sini ada rumus matematis yang akan memudahkan kita untuk menganalisa atau menentukan besarnya momen gaya atau besaran-besaran lain yang mempengaruhi momen gaya tersebut. Jadi di sini dirumuskan tau, momen gaya atau torsi dirumuskan dengan tau ya. Oh iya, Ibu sedikit cerita, tau ini atau torsi ini sebenarnya sejarahnya diawali dari kerja dari ilmuwan fisika yang bernama Archimedes dari alat peraga yaitu tuas. Kalian sudah pelajari ya pesawat, tuas dan sebagainya waktu SMP. Nah itu kan yang pertama kali main-main dengan tuas itu Archimedes. Maka ini ketemulah si tau ini atau torsi atau momen gaya torsi ini. Di sini dirumuskan tau sama dengan F kali R. Silakan kalian lihat rumus ini baik-baik. Momen gaya itu adalah besaran vektor. F kali R ini perkaliannya adalah perkalian silang atau cross product. Artinya antara F dan R ini saling tegak lurus. Bagaimana jika tidak tegak lurus? Jika tidak tegak lurus maka harus kita uraikan, kemudian nanti kita cari yang mana yang tegak lurus, baru kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi kalau kita lihat dalam skalarnya, tau akan sama dengan ini ada tanda harga mutlak begini. Ini artinya nanti saya atau kita hanya bisa memakai yang positif. Positif negatif kita anggap positif, itu artinya harga mutlak. Jadi ini R harga mutlak dikali F harga mutlak dikali sin theta, di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton. Karena yang menemukan kan ilmuwan yang bernama Newton, maka diberi satuan Newton. Kemudian R adalah lengan gaya, satuannya adalah meter. Sedangkan tau momen gaya atau torsi, satuannya karena dia F kali R N kali M, maka satuannya adalah Nm atau Newton meter. Sedangkan theta adalah sudut antara F dan R. Ini kita gunakan apabila mereka tidak saling tegak lurus seperti ini. Begitu ya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Momen gaya atau torsi. Jadi momen gaya disebut juga torsi, tapi biasanya para ilmuwan fisika biasa menyebut istilah momen gaya dengan torsi. Sedangkan para engineer itu biasanya menggunakan istilah momen, kecuali jika para engineer tadi sedang membicarakan sebuah poros yang berputar atau gardan misalnya. Jadi ini di sini saya berikan persamaan matematis apabila pada sebuah benda bekerja banyak gaya, maka momen gayanya merupakan resultan dari semua gaya. Tadi di slide sebelumnya kan dibicarakan
sebuah daun pintu yang dikenain gaya. Gayanya cuma satu, F-nya 1. Nah, sekarang masalahnya apabila pintu itu dibuka oleh banyak orang, momen gayanya bagaimana? Nah, atau jika pada sebuah benda bekerja banyak gaya, maka momen gayanya merupakan resultan atau jumlah dari semua gaya. Kalau dirumuskan ini, tau sama dengan sigma I Fi kali Ri. Artinya kalau dijabarkan secara matematis itu Fi Ri itu sigmanya atau totalnya adalah F1 R1 tambah F2 R2 tambah F3 kali R3 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke istilah baru namanya momen couple. Couple adalah pasangan gaya yang sejajar dan sama tapi berlawanan arah, yang mengakibatkan benda berputar pada sumbunya atau berrotasi. Itu adalah couple. Jadi besarnya couple dinyatakan dengan momen couple. Itu momen couple, rumusnya seperti itu. Silakan dilihat. Jadi dirumuskan di sini momen couple itu M, huruf M besar ya, sama dengan F kali D, di mana M itu adalah momen couple, F itu gaya, D adalah jarak tegak lurus antara garis kedua gaya tadi. Kalau kalian belum ada bayangan, momen couple itu contohnya pada jarum kompas. Ini silakan dilihat, diamati di sini ada jarum kompas. Jarum kompas ini kan sumbu di kutub utara dan kutub selatan itu kan gaya tarik menariknya sama besar, cuma dia arahnya kan berlawanan, ya kan? Jadi maka nanti yang muncul di sini jika ada gaya, dia kan bergerak satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ini momennya disebut sebagai momen couple. Besarnya adalah gaya dikali jarak antara kedua kutub ini. Jadi kalau dia satu ke kanan, satu ke kiri kan ada selisih jaraknya nanti di sini. Nah, itu D-nya itu. Contoh yang lain adalah pedal sepeda. Kalau kamu sepedaan kan kamu mengayuh sepeda itu kan antara pedal satu dan satunya kan selalu berlawanan kan, satu di depan, satu di belakang, tapi besarnya sama. Nah, nanti momennya tidak disebut sebagai momen gaya, tapi momen couple. Dah, mari kita lanjutkan. Ibu, contoh soal, ada sebuah batang plastik D dipengaruhi 4 gaya sebagai berikut. Diketahui Fa sama dengan Fb sama dengan Fd sebesar 10 Newton dan Fc sebesar 20 Newton. Jarak antara AB sama dengan BC sama dengan 10 cm. Jarak AD 40 cm. Pertanyaannya adalah berapakah besar momen gaya batang terhadap titik A? Coba kita lihat gambar baik-baik. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka ini adalah batang plastik AD. Ada 4 titik, titik A, titik B, titik C, titik D. Di masing-masing titik dikenai gaya. Di FA gayanya tadi 10, FB juga 10, sementara FC 20 dan FD 10. Kemudian jarak antara A ke B ini 10, AB sama dengan BC 10, maka BC juga 10, A ke D 40. Pertanyaannya, berapa besar momen gaya batang terhadap titik A? Ini artinya nanti yang akan kita anggap sebagai poros adalah titik A. Oke, mari kita lihat gambarnya. Kalau kita gambarkan ulang, ini titik A. Diketahui FA, FB, FD 10 Newton ya. FC-nya 20 Newton ke arah atas. FA ke atas, FB ke bawah, FC ke atas, FD ke bawah, miring sebesar 30 derajat terhadap batang plastik. Sekarang kita lihat RA-nya dulu, karena besaran yang mempengaruhi momen gaya kan F dengan R. RA-nya berapa? RA-nya 0. Kenapa 0? Karena porosnya juga di titik A. Kemudian RB. RB adalah jarak antara A ke B. Tadi besarnya adalah 10 cm. Kalau 10 cm, karena yang F ini satuannya itu sudah Newton dalam MKS, maka R-nya juga harus kita konversi menjadi skala MKS. Cm kita jadikan meter. 10 cm itu kan dulu kamu menuliskannya kan 1/10 meter.
atau 0,1 meter gitu ya. Karena kalian sudah mengenal prefix atau awalan satuan, maka 0,1 itu bisa kita tuliskan menjadi 1 kali 10 pangkat minus 1. Artinya ada angka 1, yaitu satu angka di belakang koma, ya angka 1 tadi. Karena 1 boleh ditulis boleh tidak, maka 1 kali 10 pangkat minus 1 cukup saya tuliskan 10 pangkat minus 1. Kemudian yang RC, A ke C, tadi A ke B sama dengan B ke C sama dengan 10 cm, maka A ke C 10 ditambah 10 sehingga RC menjadi 20 cm, atau kita konversikan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Pada zaman dahulu kalian menuliskan 0,2 gitu kan, angka 2 menjadi, karena ada satu angka di belakang koma ya cuma 2 itu, maka 0,2. Tapi karena sudah mengenal prefix, sekali lagi kita tuliskan menjadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Itu ya. Yang RD adalah jarak A ke D. Di soal tadi diketahui 40 cm. 40 cm maka kita konversikan menjadi bagaimana? Jadi 4 kali 10 pangkat minus 1 gitu ya. Atau kalian biar gampang mengingat, itu kan dulu kan disuruh menggambar tangga-tangga itu dari senti ke meter, itu kan naik 2 tangga. Kalau naik kan dikali 10 pangkat minus sebanyak tangganya. Nah sebenarnya bisa juga kalian ambil pemahaman begini, 40 cm kalau naik ke meter kan naik 2 tangga, artinya nanti dikali 10 pangkat minus 2. Jadi sebenarnya ini bisa juga saya tulis 40 kali 10 pangkat minus 2. Nah karena yang 4 itu punya 01, kemudian kali 10 pangkat minus 2, nolnya dipakai untuk mengurangi yang minusnya di pangkat 10 itu, maka menjadi 4 kali 10 pangkat minus 1. Sudah paham ya? Ditanya tau terhadap titik A, ingat porosnya titik A. Mari kita jawab. Karena ada banyak gaya di batang ini, maka kita pakai rumus tau sama dengan sigma RI FI gitu ya. Nanti resultalnya atau jumlah dari gaya-gaya yang bekerja. Di sini saya ingatkan sekali lagi, ada banyak gaya, maka jumlah momen gayanya itu maka momen gayanya adalah jumlah dari gaya-gaya yang bekerja. Jadi karena di sini ada FA, FB, FC, FD, maka di sini tau sama dengan RA kali FA. Ingat, kalian harus ingat bahwa syarat antara R dan F harus tegak lurus. Sekarang kita lihat, karena A ini porosnya maka tidak perlu kita bahas lebih lanjut, kita langsung ke B saja. Karena kalau di porosnya nanti hasilnya berapapun tetap 0 kan, R nya 0. Sekarang yang di B, RB kali FB, kita langsung bisa pakai FB. Kenapa? Karena jarak antara lengan AB dan FB sudah tegak lurus. Udah ya, RB kali FB. Sekarang yang C, FC mengarah ke atas, lengannya adalah AC, ini sudah tegak lurus, maka bisa kita pakai RC kali FC ditambah RD itu A ke D, yang tegak lurus siapa? Lah ini kan miring tadi, coba lihat soalnya kan miring, tidak bisa kita langsung pakai hitung-hitungan. Caranya bagaimana? Kita uraikan dulu, karena momen gaya maunya syaratnya harus tegak lurus antara R dan F. Kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini FD miring 30 derajat. Sudah 30 derajat di sini. Tegak lurusnya di sini. Maka yang di sumbu X ini kita sebut sebagai FD cos 30. Karena sudutnya 30. Kenapa cos 30? Kenapa cos? Karena dia di antara sudut dan yang tegak lurus ini. Gitu ya. Kemudian kalau kita tarik ke bawah di sini, garis di sini, ini kan tegak lurusnya di sini, sudut 30 di sini, maka ini menjadi FD sin 30. Kita gambarkan di sini juga FD sin 30. Kenapa kok di sini ya? Ini sama garis yang kalau kita gambar di sini dengan yang di sini ini sejajar. Maka bisa kita tentukan F yang di sini menjadi FD sin 30. Yang kita pakai hitungan yang mana? Yang kita pakai hitungan adalah yang tegak lurus. Ingat, batang AD, lengan AD, yang tegak lurus adalah FD sin 30.
10. Maka di sini taunya RAFA plus RBFB plus RJFC plus RD kali FD sin 30. Paham ya? Nah, sekarang untuk memasukkan angkanya, ini yang penting harus kalian pahami. Pada momen gaya, karena dia vektor, dia juga ada arah. Sekarang kita ambil kesepakatan. Tapi kesepakatan ini tidak harus kamu ambil. Kamu bikin kesepakatan untuk dirimu sendiri juga boleh. Yang penting kamu konsisten. Kalau ibu pakai kesepakatan, apabila nanti dia berputar searah jarum jam, maka nilainya positif. Apabila berlawanan, maka nilainya negatif. Kenapa begitu, Bu? Saya mau ambil kebalikan. Saya mau yang searah negatif, yang berlawanan positif. Boleh. Tapi ibu akan ambil yang berlawanan, yang negatif, yang searah jarum jam yang positif. Kamu boleh ambil kesepakatan berbeda, yang penting kamu konsisten terus, pakai itu terus kesepakatanmu. Sekarang kita lihat satu-satu angkanya, sekaligus kita masukkan arahnya ya. Tadi ya, RA sumbunya di A berarti 0, FA 10. Kemudian RB nya tadi 10 pangkat minus 1. Sekarang FB nya positif 10. Kenapa positif? Karena ini batang di titik B ini kan mengarah ke bawah. Kalau saya tarik ke bawah, dia kan muternya searah jarum jam, maka dia positif. Itu ya. Jadi FB positif 10. Sekarang yang FC dia ke atas. Dia ke atas, batang ini kalau kita tarik ke atas, maka dia akan berputar berlawanan jarum jam. Kan muternya gini nanti. Gitu kan? Muternya berlawanan. Kalau berlawanan, ibu kesepakatannya adalah negatif. Maka di sini menjadi minus 20. RC-nya 2 kali 10 pangkat min 1, FC-nya minus 20. Besarnya tetap 20, cuma arahnya berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita lihat yang FD. RD tadi jaraknya adalah 4 kali 10 pangkat min 1. Ini sudah ya, 4 kali 10 pangkat min 1. FD-nya 10, kita ambil positif. Kenapa? Dia kan ke bawah. Kalau batang ini kita tarik ke bawah, maka dia muternya kan begini, searah jarum jam kan, dia muter begini. Nah, kalau searah jarum jam kan positif, maka ini tetap positif. Dan sin 30 adalah setengah. Maka apabila kita hitung lagi menjadi 0 ya, tambah 1, ini negatif dikali positif, hasilnya negatif, jadi menjadi 0 tambah 1 minus 4 plus 2. Nih ya, ini saya coret, ini menjadi 2 di bawah habis, 2 kali 10 pangkat min 1 kali 10 habis kan 10 nya, jadi menjadi 0 plus 1 minus 4 plus 2. Hasilnya berapa? Hasilnya minus 1 Newton. Tapi kamu tidak boleh besarnya minus 1 Newton, tidak boleh. Jadi kamu tuliskan di kesimpulan ini, jadi besar momen gaya batang terhadap titik A sebesar 1 Newton. Besarnya tetap 1 Newton, tapi berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Ini hanya kesepakatan menunjukkan arah, tapi besar tetap 1 Newton. Dah, semoga bisa difahami. Oke kelas, mari kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang momen gaya, maka kita akan lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu momen inersia. Jika kalian amati sebuah benda yang berputar seperti gasing, atau di sini ada bola bumi yang sedang berputar. Ini silahkan dilihat, ada gambar bola bumi yang sedang berputar. Jadi pada sebuah benda yang berputar, lama tidaknya sebuah benda berputar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah diameternya, kecepatan berputarnya atau kecepatan rotasi, massa, dan momen inersia. Ya, mari kita pelajari momen inersia. Oke, pada gerak translasi, itu ya, pada gerak translasi atau gerak lurus, massa benda adalah ukuran kelembaman suatu benda yang bergerak lurus. Ini maksudnya begini, kalau ada sebuah benda yang bergerak lurus, dia sudah bergerak, punya kecepatan, untuk menghentikan dia bergerak, itu salah satu yang mempengaruhi kan massa. Jadi massanya semakin besar, kalau dia bergerak maka akan semakin sulit untuk menghentikan. Paham ya? Jadi kalau massanya kecil, benda itu kecil, misalnya menghentikan
benda 1 ton yang bergerak dengan menghentikan benda 1 kilo yang bergerak, lebih susah mana? Lebih susah yang 1 ton kan? Maka di sini massa benda adalah ukuran kelembaman suatu benda yang bergerak lurus. Sedangkan pada gerak rotasi yang menjadi ukuran kelembaman adalah momen inersia. Jadi apa sih momen inersia itu? Berarti momen inersia itu ukuran kelembaman sebuah benda yang bergerak rotasi atau yang berputar pada porosnya, gitu ya. Jadi ini di sini rumusnya momen inersia itu awalnya adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Tapi di sini tertulis untuk momen inersia benda tegar, ini langsung saya menuju ke apabila ada banyak momen inersia yang bekerja pada benda itu. Jadi ini momen inersia benda tegar. Jadi maksudnya yang dimaksud benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume sebagai akibat dari gaya yang mengenainya. Jadi momen inersianya adalah I sama dengan sigma MI kali RI kuadrat. Jadi artinya, saya ulang lagi, jika ada banyak benda maka momen inersia total adalah jumlah dari momen inersia masing-masing benda itu. Paham ya? Jika ada bendanya ada 3 ya nanti ya I sama dengan M1R1 plus M2R2 plus M3R3 begitu ya. Itu dan seterusnya. Dengan keterangan I, huruf I besar itu momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. M adalah massa, satuannya kilogram. R adalah jarak tegak lurus poros, satuannya meter. Gitu. Mari kita lanjutkan. Di sini Ibu akan menginformasikan kepada kalian hubungan antara momen inersia dan hukum Newton yang kedua. Jadi hukum 2 Newton. Silakan lihat di sini. Ini adalah bunyi dari hukum 2 Newton. Ingat ya, hukum pertama Newton kan tentang kelembaman. Hukum kedua menyatakan apabila ada gaya pasti ada percepatan. Yang ketiga aksi reaksi. Nah, ini yang kita pakai adalah yang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton secara matematis tertulis F sama dengan M dV per dt. dV per dt ini turunan pertama dari kecepatan adalah percepatan, atau artinya lagi apabila ada perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu maka akan muncul percepatan. Itulah kemarin kalian dijelaskan sama guru kalian bahwa F bisa kita tulis menjadi M kali A. Paham ya? Kemudian untuk momen gaya kita tuliskan menjadi tau sama dengan F kali R. Nah, apabila kedua benda ini kita cari persamaannya maka akan menjadi begini. Nah, tau sama dengan F kali R. F nya kita ganti menjadi M kali A, maka menjadi tau sama dengan M kali A kali R. Paham ya? M kali A ini adalah F. Udah? Karena A hubungannya itu kalau digerak rotasi itu kan ada percepatan sudut. Ini kan percepatan linier. Nah, karena di momen inersia itu bendanya berotasi, tidak bergerak lurus, maka kita tidak pakai A, tapi pakai alfa. Nah, alfa hubungannya dengan A itu kan sama dengan alfa kali R. Maka bisa kita tuliskan tau sama dengan M kali alfa kali R kali R. Paham ya? Alfa kali R ini adalah A. Paham? Karena ada 2R maka menjadi R kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan tau sama dengan M kali R kuadrat kali alfa, sehingga tau sama dengan I kali alfa. Udah paham ya? Jadi ini adalah hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Bisa juga kita sebut seperti itu. Bisa juga kita sebut momen inersia dan hukum 2 Newton. Kesimpulannya adalah tau bisa kita nyatakan juga sebagai I kali alfa selain F kali R. Begitu ya. Oke kelas, kita lanjutkan. Ini ada daftar momen inersia benda-benda yang umum di
kenal. Ini Ibu ambil dari buku Mudah dan Aktif Belajar Fisika karya Bapak Dudi Indrajit. Di sini ada banyak benda-benda. Ini tidak usah dihafalkan, yang penting nanti ketika kalian mengerjakan soal kalian ingat. Apabila ada batang silinder itu yang bentuknya silinder tapi dia berupa batang. Apabila kita putar melalui pusat, gini ya, tegak lurus begini, kita putar melalui pusat, maka momen inersianya adalah 1/12 ml kuadrat, dimana m itu masanya, L adalah panjang batangnya. Kemudian apabila kita putar di ujung, maka I nya adalah I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Itu kalau batang silinder. Sekarang kalau silinder pejal itu pejal artinya dia padat, jadi tidak berongga. Jadi ini kayak drum tapi dalamnya nggak berongga tapi padat gitu ya, itu namanya silinder pejal. Kalau kita putar melalui sumbu, ini ya, kita putar melalui sumbunya di tengah-tengah begini, maka I akan sama dengan 1/2 mr kuadrat. R itu adalah diameter dari alas silinder tadi, gitu ya. Kemudian kalau silinder pejal diputar melalui diameter pusatnya ini, maka I akan sama dengan 1/4 mr kuadrat. R itu diameter alasnya tadi ya, plus 1/12 ml kuadrat, dimana L itu panjang silindernya. Ingat, kalau dia diputar melalui pusat, I sama dengan 1/4 mr kuadrat ditambah 1/12 ml kuadrat, dimana R adalah diameter alasnya, L adalah panjang silinder. Sekarang kita ke bola pejal. Bola pejal artinya bola yang padat, ya, tidak berongga. Kalau bola pejal, maka jika diputar melalui salah satu diameternya, maka I akan sama dengan 2/5 mr kuadrat, dimana R ini adalah diameter bola tadi. Nah, kalau diputar melalui ujung, tidak melalui tengah-tengah, diputar melalui ujungnya, maka I nya menjadi 7/5 mr kuadrat. Itu kalau bola pejal. Sekarang bagaimana kalau bolanya berongga? Kalau bola berongga, kalau kita putar melalui salah satu diameternya, maka I nya tidak 2/5 lagi, tapi 2/3 mr kuadrat. Begitu ya. Nah, sekarang yang terakhir ini cincin tipis. Cincin tipis itu artinya dia diameter luarnya kecil, jadi saking kecilnya tidak kita perhitungkan. Maka jika dia diputar melalui sumbu, I nya akan sama dengan mr kuadrat. Ini akan sama dengan momen inersia pada partikel, sama ya, I sama dengan mr kuadrat. Oke, mari kita lanjutkan. Ibu ada contoh soal, ini contoh soal yang sudah tua sekali. Ibu ambil dari contoh soal Eptanas tahun 1998. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Perhatikan gambar di bawah, ini gambarnya. 3 partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang masanya diabaikan. Sistem bergerak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah. Nah, sekarang coba kita lihat gambarnya baik-baik sebelum kita analisa lebih lanjut. Ini sistemnya sumbu X dan sumbu Y. Ada 3 buah benda. Benda pertama masanya M dengan jarak 2A dari pusat koordinat. Benda kedua masanya 2M dengan jarak A dari sumbu pusat koordinat. Sedangkan benda ketiga masanya 3M dengan jarak A dari pusat koordinat. Tadi ditanyakan berapakah momen inersianya apabila sistem ini diputar pada sumbu Y. Jadi nanti mutarnya begini, di sumbu Y ini ya, yang diputar di sumbu Y ini. Mari kita tulis dulu, diketahui apa. Nah, diketahui M1M ini ya, sudah jelas ya. R1 2A, karena sumbunya adalah sumbu Y, diputar terhadap sumbu Y, maka semua nanti kita hitung jaraknya dari sumbu Y. Ini M1 nya M, jarak antara M dengan sumbu Y adalah 2A, maka M1 nya M dan R1 nya adalah 2A. Sedangkan benda 2 masanya 2M, R2 nya 0. Kenapa R2 nya 0? Karena partikel kedua ini ada di sumbu Y, maka dia di sumbu itu juga, sehingga R2 nya 0. Sekarang partikel ketiga,
M3 nya adalah 3M. Jarak antara partikel ketiga ke sumbu Y adalah A, maka R3 nya adalah A. Kemudian ditanyakan berapa momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y atau IY. IY nya berapa? Mari kita jawab bersama-sama. Untuk persamaan momen inersia yang diputar terhadap sumbu Y atau IY, kita ikutin rumus matematis momen inersia untuk benda tegar jika bendanya atau partikelnya ada banyak. Jadi persamaannya adalah I sama dengan sigma dari mr kuadrat. Kalau kita jabarkan maka menjadi IY sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Sampai di sini sudah paham ya? Berhenti sampai 3 karena partikelnya juga jumlahnya cuma 3. Sekarang kita masukkan satu-satu besarnya. IY M1 nya M, 2A dikuadratkan karena R1 nya 2A, ditambah 2M kali 0 ditambah 3M kali A dikuadratkan. Ini nanti M kali 2A dikuadratkan kan menjadi 4A kuadrat, sehingga ini menjadi 4MA kuadrat, ini menjadi 0, yang di sini menjadi 3MA kuadrat, sehingga 4MA kuadrat ditambah 3MA kuadrat, maka IY nya ada 7MA kuadrat. Jadi kita bisa jawab soal tersebut begini. Jadi besar momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y adalah 7MA kuadrat. Begitu ya cara menjawab persoalan dalam momen inersia untuk banyak benda. Demikianlah materi dinamika, rotasi, dan keseimbangan benda tegar pada sesi 1. Terima kasih atas perhatian kalian. Pesan ibu, selalu jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar rumah, tetap semangat, jaga stamina, dan jaga kesehatan. Sampai ketemu pada materi ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.